Tidak asing lagi di telinga kita kisah-kisah kehebatan para prajurit Kopassus hingga saat ini. Prajurit Kopassus milik TNI Angkatan Darat diakui dunia kekuatannya hingga mereka berhasil menyamar sebagai pas pampres Presiden Filipina. Diketahui negara Filipina dirundung kelam sepanjang tahun 80 sampai tahun 87-an. Keadaan dalam negeri Filipina bergejolak hebat lantaran rezim diktator korup Ferdinand Marcos. Sontak hal ini membuat rakyat Filipina marah karena mereka sudah muak atas kepemimpinan tirani Marcos. Lahirlah gerakan rakyat bernama People's Power, mereka berdemo menuntut penggulingan rezim Marcos. Presiden Ferdinand Marcos tumbang dan ia melarikan diri bersama keluarganya ke luar negeri. Tampuk kepresidenan kosong, rakyat kemudian memilih Chorzaun Aquino sebagai presiden baru Filipina. Tapi Presiden baru Chorzaun juga menghadapi berbagai ancaman kudeta dan berulang kali kudeta kepadanya dilakukan namun belum berhasil. Untungnya pemerintahan Chorzaun juga dirundung berbagai macam pemberontakan. Jadi pemerintah melawan dua hal langsung yakni kudeta dan pemberontakan separatis. Kemudian di tahun itu Filipina ketiban giliran menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ketiga. Dalam KTT itu, pemimpin-pemimpin negara di Asia Tenggara akan bertemu di kota Manila, Filipina. Namun keadaan keamanan Filipina yang masih rawan membuat para pemimpin ASEAN tidak menghadiri pertemuan tersebut dengan alasan keselamatan. Indonesia sebagai tetua ASEAN melihat hal itu, kemudian mengambil inisiatif. Presiden Soeharto yang kala itu masih memimpin, kemudian memerintahkan TNI untuk mengamankan jalannya KTT ASEAN ketiga di Filipina. TNI bersiap melaksanakan perintah dengan melibatkan ketiga matra. Pasukan marinir juga dari 2 batalion disiagakan di Teluk Manila dan siap siaga melancarkan operasi pendaratan amfibi memasuki Manila. Tim prajurit Kopassus 2 pekan sebelum KTT berlangsung sudah tiba di Filipina. Tim Kopassus itu awalnya bertugas melatih para pengawal Presiden Filipina. Sudah menjalani pelatihan singkat, namun performa dan kemampuan para pengawal Presiden Filipina dinilai kurang mumpuni. Mau tak mau tim Kopassus malah diterjunkan langsung untuk memberikan pengawalan ketat kepada Presiden Filipina. Tim Kopassus ini menyamar menjadi pas pampres Filipina dengan mengenakan pakaian tradisional Barong Tagalog. Selain itu, tim Kopassus ini juga ditugaskan menjaga para pemimpin ASEAN lainnya di hotel mereka menginap. Seriusnya para Kopassus melakukan pengamanan Filipina membuat para pemimpin anggota ASEAN lainnya lega. KTT ASEAN Filipina kemudian berjalan sukses dan lancar tanpa ada gangguan. Berkat pengamanan yang dilakukan prajurit Kopassus beserta angkatan perang negara lainnya. Hal ini juga menunjukkan dukungan Indonesia kepada Presiden baru Chorzaun sebagai presiden resmi Filipina.